Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 28C. Seperti di komando saja, Sulastri dan Jatmika menerjang kedua orang pembantu Ki Haria Bakawulung yang bersenjata golok. Kalau tadi dua orang itu masih dapat mengeroyok mereka adalah karena ada Datuk Madura yang sakti itu. Kini setelah Datuk itu bertanding melawan Aji, tentu saja dua orang itu sama sekali bukan tandingan Sulastri dan Jatmika. Beberapa jurus saja dua orang itu sudah roboh dan tewas. Ki Haria Bakawulung terkejut bukan main. Dia merasa menyesal mengapa dia berpencar dari kawan-kawannya. Seperti diketahui, Ki Haria Bakawulung melaksanakan tugas sebagai antek Kumpeni Belanda bersama Nyi Maya Dewi dan pasukan Kumpeni. Dia berhasil melakukan pembakaran dan memusnahkan gudang ransum di Tegal. Akan tetapi dia bertemu dengan Jatmika dan Sulastri yang mengeroyoknya dan melihat ketangguhan sepasang orang muda itu, dia melarikan diri ke Cirebon. Di sini ada dua orang rekannya yang bertugas sama dengannya, yaitu memusnahkan gudang-gudang Sansum pasukan Mataram. Setelah bertemu dengan dua orang rekannya, yaitu Kiai Sidi Kawasa dan Aki Somad, mereka bertiga lalu mengatur siasat untuk membakar dua buah gudang berisi ransum untuk tentara Mataram. Di Cirebon, mereka lebih berhati-hati, tidak mempergunakan serdadu-serdadu Belanda, melainkan gerombolan yang sudah dipengaruhi dan diperbudak oleh Belanda, menjadi antek-antek bayaran. Di bawah pimpinan tiga orang datuk yang sakti mandraguna ini, tidak sukar bagi gerombolan itu untuk menyerang pasukan yang menjaga gudang, lalu membakarnya. Setelah dua buah gudang itu mulai terbakar, Ki Haria Bakawulung lalu berpencar dari Kiai Sidi Kawasa dan Aki Somad seperti yang sudah mereka rencanakan. Akan tetapi baru saja dia hendak melarikan diri ke belakang gudang, tiba-tiba muncul Sulastri dan Jatmika yang segera mengenalnya dan sepasang orang muda ini tentu saja segera mengetahui bahwa tentu datuk besar dari Madura ini yang mendalangi kebakaran gudang ransum, maka mereka lalu menyerangnya. Akan tetapi Ki Haria Bakawulung melawan, bahkan dengan bantuan dua orang anggota gerombolan dia mendesak Jatmika dan Sulastri dan nyaris merobohkan menewaskan sepasang orang muda itu. Akan tetapi alangkah kaget dan kecewanya ketika tiba-tiba muncul Lindu Aji. Apalagi melihat dua orang anak buahnya itu roboh. Dia menjadi jerih dan cepat membanting dua bahan peledak yang mengeluarkan suara keras dan asap tebal. Lindu Aji, Sulastri dan Jatmika cepat melompat ke belakang. Melihat kakek raksasa itu melarikan diri ke barat, Aji berkata kepada mereka, "Kakang Jatmika dan Nimas Eulis, kalian bantu memadamkan api, aku akan mengejar kakek iblis itu." Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Aji melompat ke depan. "Mas Aji!" Sulastri berseru. Aji menahan larinya dan menengok. Sebutan itu. Sebutan lama yang dahulu diucapkan Sulastri kepadanya. "Lastri?" Dia bertanya, ragu-ragu. "Kau?" Dengan air mata menetes-netes di atas pipinya, akan tetapi dengan mulut tersenyum, Sulastri mengangguk. "Benar, Mas Aji. Aku Lastri. Ingatanku telah pulih." Akan tetapi Aji melirik ke arah Jatmika dan dia pun berkata, "Syukurlah, Lastri. Aku akan mengejar orang itu lebih dulu." Dia melompat jauh. "Mas Aji, hati-hatilah." Sulastri berseru. Jatmika melihat semua ini dan diam-diam menghela napas dalam. Hatinya menjadi risau dan ragu. Apakah Sulastri mencinta dia? Ataukah cintanya sudah lebih dulu dimiliki Lindu Aji, hanya saja tempo hari pertalian cinta itu ikut terhapus dari ingatannya? Dia tidak tahu dan dalam keadaan seperti itu dia tidak berani bertanya. "Mari kita membantu mereka memadamkan api," ajak Jatmika yang menyadarkan Sulastri yang masih berdiri memandang ke arah perginya Lindu Aji seperti orang melamun. Akan tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak. Api telah berkobar besar, melahap dua buah gudang itu dan seluruh isinya. Mereka berdua hanya dapat mengamuk,
mempergunakan kesaktian mereka untuk menghajar sisa gerombolan antek Belanda yang belum sempat melarikan diri. Bahkan mereka lalu melakukan pengejaran sampai ke tepi laut di mana beberapa orang anak buah gerombolan berhasil melarikan diri menggunakan perahu. Melihat 5 orang anak buah gerombolan naik perahu yang didayung ke arah laut, Sulastri membanting-banting kaki kanannya dan berseru. "Keparat jahanam kalian antek-antek company!" Tiba-tiba seorang laki-laki gagah berusia kurang lebih 40 tahun bersama seorang wanita cantik berusia 36 tahun berdiri tidak jauh dari situ segera mendekat ke laut sampai air laut merendam kaki mereka sampai ke betis. Laki-laki itu ketika tadi mendengar Sulastri memaki para anak buah gerombolan sebagai antek-antek company, segera melontarkan batu besar ke arah perahu yang sedang diusahakan melawan ombak itu. Shoot! Brak! Biur! Perahu itu tertimpa batu dan pecah, 5 orang anak buah gerombolan itu terjatuh ke dalam laut. Mereka terpaksa berenang ke tepi. Jatmika dan Sulastri sudah siap menyambut mereka. Sulastri amat benci mereka mengingat akan kebakaran 2 buah gudang ransum itu, menyambut dengan pedang naga wilis di tangan. 5 orang anak buah gerombolan yang menjadi antek company Belanda itu mati-matian untuk mencoba melawan. 2 orang di antara mereka mencabut pistol, akan tetapi sebelum mereka sempat mempergunakan pistol itu, 2 buah batu karang sebesar kepalan tangan menyambar pelipis mereka dan 2 orang itu pun roboh tak mampu bangkit kembali. Suami istri perkasa yang menyambitkan batu karang itu lalu menghampiri dan menendang 2 buah pistol itu jatuh ke dalam air laut. Sementara itu, dengan kilatan pedangnya Sulastri telah merobohkan 2 orang lawan dan Jatmika juga merobohkan seorang dengan tamparan tangannya yang ampuh. Setelah merobohkan anak buah gerombolan itu, Sulastri, dengan pedang naga wilis masih di tangan, bersinar kehijauan tertimpa cahaya matahari, dan Jatmika kini menghadapi pria dan wanita yang telah membantu mereka tadi. Akan tetapi, tiba-tiba wanita cantik itu mencabut sebatang pedang yang tergantung di punggungnya. Tampak sinar hijau berkelebat dan ia sudah menggunakan pedang itu untuk membacok ke arah kepala Sulastri, tanpa berkata sepatah kata pun. Tentu saja Sulastri merasa terkejut dan heran karena hal itu sama sekali tidak pernah disangka-sangkanya. Bukankah pria dan wanita ini tadi membantunya merobohkan para antek Belanda? Dan ternyata serangan pedang itu dahsyat sekali sehingga mau tidak mau ia harus menangkis dengan pedang naga wilis yang masih di tangannya. Singgi. Terang. Krek. Pedang di tangan wanita itu bertemu dengan pedang naga wilis yang dipergunakan Sulastri untuk menangkis dan pedang wanita itu patah menjadi 2 potong. Wanita itu tidak tampak terkejut, bahkan ada sinar kegembiraan terpancar pada wajahnya ketika ia membuang pedang yang tinggal sepotong itu ke atas tanah, menggeletak dekat pedang bagian atas. Ia menoleh kepada pria gagah di sampingnya dan berkata dengan suara bernada gembira. "Kakang Mas, lihat. Naga wilis yang asli." "Engkau benar, Diajeng. Akhirnya kita temukan juga," kata pria itu sambil mengangguk. "Hei, kalian ini siapa? Dan kenapa tiada huan tiada angin tiba-tiba menyerangku?" bentak Sulastri dan pandang mata melotot dan mulut yang manis itu cemberut. Wanita cantik itu menjawab. "Aku menyerang untuk melihat apakah pedang di tanganmu itu pusaka naga wilis asli?" Sulastri mengerutkan alisnya yang hitam dan memandang ke arah pedang di tangannya. "Tentu saja pedangku ini naga wilis asli, dan pedangmu itu palsu." Ia memandang ke arah pedang yang telah patah menjadi 2 potong itu, pedang yang sama benar rupanya dengan pedang di tangannya. "Nah, itulah sebabnya kami tertarik sekali ketika melihat pedangmu, anak manis," kata wanita cantik itu. Biarpun tadi sudah terbukti bahwa pria dan wanita itu membantu mereka menghadapi para antek company Belanda, namun melihat wanita cantik itu, Jatmika dan Sulastri teringat akan Nyi Maya Dewi yang juga cantik jelita dan jahat, maka mereka berdua menjadi curiga. Pria yang tampan dan gagah itu melangkah maju. "Anak yang baik, coba aku pinjam sebentar pedangmu, hendak kami teliti." Sulastri tentu saja tidak mau memberikan pedangnya,
bahkan ia melangkah mundur dan menyarungkan pedang naga wilis. Jatmika melangkah maju dan berkata penuh teguran kepada pria itu. "Jangan ganggu dia." Sambil berkata demikian, Jatmika mendorongkan tangan kanannya ke arah pria itu untuk memaksa pria itu mundur. Karena tadi dia melihat bahwa pria itu seorang yang digdaya, maka dia mengerahkan tenaga saktinya untuk sekedar memperingatkan pria dan wanita yang hendak mengganggu Sulastri itu. Melihat Jatmika membuat gerakan mendorong dan ada angin yang dahsyat menyambar ke arahnya, pria itu tersenyum dan mengangkat tangan kirinya, menyambut dengan dorongan. Wutut. Plak. Dua telapak tangan bertemu dan akibatnya, keduanya terdorong ke belakang. Dua orang pria itu sama-sama terkejut dan heran sekali. Sama sekali tidak mereka sangka bahwa lawan memiliki tenaga sakti yang demikian kuatnya. Melihat pria itu terdorong oleh Jatmika, wanita cantik itu agaknya menjadi marah dan ia pun melangkah maju. Akan tetapi Sulastri menghadapinya, bahkan gadis itu menyambutnya dengan tamparan tangan yang mengandung aji Margopati. Wanita itu terkejut, cepat sekali mengelak dan siap untuk membalas. Akan tetapi pria itu cepat mencegahnya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Cukup, Diajeng, jangan berkelahi. Suaranya mengandung wibawa yang amat kuat sehingga dua orang wanita itu sama-sama melompat mundur. Kini pria itu dengan tersenyum berkata kepada Jatmika dan Sulastri yang masih siap siaga menghadapi serangan. "Ah, kalian adalah orang-orang muda yang sakti mandraguna. Ketahuilah, kami sama sekali tidak mempunyai niat jahat terhadap kalian. Hanya karena melihat pedang naga wilis itulah maka istriku ini memperlihatkan sikap yang aneh dan itu ada sebabnya. Perkenalkanlah lebih dulu. Aku bernama Tejo Manik atau lebih dikenal dengan nama Sutejo, bertempat tinggal di lereng Gunung Kawi. Dan ini istriku bernama Retno Susilo." Jatmika terkejut mendengar nama itu dan dia kini memandang ke arah sebuah pecut yang gagangnya terselip di ikat pinggang Sutejo dan pecutnya sendiri melilit pinggang. Apakah Andika yang disebut orang pecut Bajrakirana? Dia pernah mendengar nama ini dari mendiang ayahnya dan dia mendengar bahwa Sutejo yang diberi julukan si pecut Bajrakirana ini adalah seorang pendekar sakti mandraguna yang setia kepada Mataram. Sutejo tersenyum dan mengangguk. Sejak tadi pun dia sudah melihat betapa pemuda dan gadis itu bukan orang-orang sembarangan, maka dia mencegah istrinya bertanding dengan gadis itu. Jatmika menoleh kepada Sulastri. "Nimas Sulastri, paman dan bibi ini adalah pendekar-pendekar ternama yang setia kepada Mataram. Maafkan kami, Paman Sutejo dan bibi. Saya bernama Jatmika dan ini adalah Sulastri. Akan tetapi kalau paman dan bibi tidak mempunyai niat buruk, kenapa bibi Retno Susilo tadi menyerangku?" tanya Sulastri, masih penasaran. Kini Retno Susilo yang menghampiri Sulastri. "Anak manis, maafkan aku. Seperti kukatakan tadi, aku menyerangmu untuk menguji apakah pedangmu itu benar pedang naga wilis yang asli. Sebelum kuterangkan kesemuanya ini, aku ingin bertanya dulu kepadamu. Akan tetapi, tidak enak bicara sambil berdiri di sini. Marilah kita mencari tempat di mana kita dapat bicara dengan enak. Mari kita ke sana," kata Sutejo, menunjuk ke arah beberapa batang pohon yang tumbuh agak ke darat. Mereka berempat lalu meninggalkan 5 orang anggota gerombolan yang menggeletak di atas pasir. 2 orang di antara mereka hanya terluka, tidak tewas dan kini mereka berdua itu sudah bangkit duduk sambil mengerang kesakitan. Biarlah yang 2 itu mengurus mayat teman-teman mereka. Demikian kata Sutejo sebelum mereka meninggalkan tempat itu, menuju ke segerombolan pohon itu. Kini mereka berempat duduk di atas batu-batu di bawah pohon dan Retno Susilo berkata kepada Sulastri. "Sulastri, tolong ceritakan kepada kami, dari manakah engkau memperoleh pedang naga wilis itu?" Retno Susilo menuding ke arah pedang yang tergantung di punggung Sulastri. Sulastri adalah seorang gadis yang mempunyai dasar watak keras. Ia mengerutkan alisnya. Ia kini memang sudah percaya kepada suami istri gagah di depannya itu.
Akan tetapi bagaimanapun juga ia masih merasa penasaran mengapa ia harus menceritakan tentang pusakanya, pemberian mendiang Ki Ageng Pasisiran, gurunya yang kini telah tewas terbunuh orang. Maafkan aku, Bibi. Akan tetapi aku merasa heran sekali mengapa Bibi begitu tertarik kepada pedangku naga wilis yang kudapatkan sebagai pemberian guruku. Ceritakan dulu apa hubungan pedang pusaka ini denganmu, Bibi Retno Susilo. Terdengar Sutejo terkekeh. Hehe, Diajeng Retno Susilo. Sekarang engkau bertemu batunya. Gadis ini mengingatkan aku kepada sikapmu di waktu muda. Sama-sama berkepala baja, hehe. Retno Susilo juga tersenyum. Memang di waktu mudanya ia adalah seorang gadis yang lincah, galak, keras hati dan berani. Akan tetapi setelah menjadi istri Sutejo, ia kini berubah banyak sekali, baca kisah Pecut Sakti Bajrakirana. Baiklah, Sulastri. Nah, dengarlah baik-baik. Wanita itu menoleh kepada suaminya dan ia menghela napas panjang, tiba-tiba tampak sedih sekali. Setelah menghela napas beberapa kali, ia melanjutkan. Peristiwa menyedihkan itu terjadi kurang lebih 8 tahun yang lalu. Ketika itu, pedang pusaka naga wilis yang sekarang menjadi milikmu itu adalah pusakaku. Aku menerimanya dari mendiang guruku yang berjuluk Nyi Rukmo Petak. Selain pedang naga wilis itu, pada saat itu anak tunggal kami yang bernama Bagus Sajiwo berusia 6 tahun dan pada suatu hari. Suara Retno Susilo melemah dan terdengar kedukaan menggetarkan suaranya. Pada suatu hari, anak kami Bagus Sajiwo itu dan pedang pusaka naga wilis hilang dari dalam kamar ketika kami berdua sedang berada di ladang. Pedang pusaka dan putraku itu hilang diculik orang dan bertahun-tahun kami mencari, berkelana kemana saja, sambil membantu Mataram dalam menghadapi lawan-lawannya. Akan tetapi sama sekali tidak ada hasilnya. Sudah 8 tahun lebih kami mencari tanpa hasil, dan hari ini aku melihat naga wilis berada di tanganmu. Dapat kalian bayangkan betapa kaget dan juga girang rasa hatiku melihat pedang itu. Mungkin ditemukannya pedang itu akan dapat membuat kami menemukan putra kami pula. Sulastri, apakah engkau melihat putra kami Bagus Sajiwo? Usianya kini tentu sudah 14 tahun. Kata pula Sutejo dengan suara mengandung penuh harapan. Sulastri dan Jatmika merasa terharu mendengar cerita itu. Kini mereka mengerti tadi Retno Susilo bersikap seperti itu ketika melihat pedang naga wilis. Sulastri menggeleng kepala dan berkata dengan suara terharu. Ia keras hati, namun juga mudah sekali menaruh iba kepada orang lain. Aku tidak pernah mendengar nama putramu itu, Bibi. Akan tetapi mengapa Bibi tadi menggunakan pedang palsu yang mirip naga wilis? Retno Susilo menghela napas panjang, wajahnya berubah agak pucat mendengar Sulastri tidak pernah mendengar puteranya. Padahal tadinya ia mengharapkan dengan ditemukannya pedang itu maka ia akan mendapat keterangan tentang puteranya. Ia mengusap beberapa tetes air mata dari pelupuk matanya dan Sutejo lalu menepuk-nepuk pundak istrinya dengan lembut untuk menenangkannya. Aku sengaja membuat yang palsu agar menarik perhatian orang yang memiliki naga wilis asli. Nah, Sulastri, anak yang baik. Cepat ceritakan tentang pedang naga wilis yang kini menjadi milikmu itu. Engkau memperolehnya dari gurumu. Siapa gurumu dan bagaimana dia bisa mendapatkan pedangku yang hilang bersama putraku itu? Kasihan Andika, Paman dan Bibi. Kalau aku bertemu dengan orang yang menculik putra kalian, tentu akan kuhajar orang itu. Sejak kecil aku menjadi murid guruku, yaitu Eyang Ki Ageng Pasisiran atau juga dahulu bernama Ki Tejo Langit yang tinggal di pantai laut daerah Dermayu. Aku menerima pedang ini dari guruku itu kurang lebih 5 tahun yang lalu ketika aku mulai dilatih bersilat dengan pedang. Setelah aku meninggalkan perguruan, guruku memberikan pedang ini kepadaku. Sulastri, apakah gurumu itu masih tinggal di sana? Kami ingin berjumpa dengannya dan minta keterangan tentang asal mula dia mendapatkan pedang ini. Kata Sutejo. Sulastri menggeleng kepala. Guruku sudah meninggal dunia, tewas dibunuh Ante Kumpeni Balanda. Kami sedang hendak mencari pembunuh itu.
Ah, Retno Susilo mendesah kecewa sekali. Apakah dia tidak pernah bercerita tentang asal-usul pedang ini? Ya, dia pernah menceritakan sedikit padaku dan agaknya cerita ini akan dapat menjadi petunjuk untuk menemukan putra kalian, Bibi. Bagaimana ceritanya? Sutejo dan Retno Susilo bertanya dengan suara hampir berbareng. Mata Retno Susilo yang masih basah memandang Sulastri penuh selidik. Ketika Eyang Guru memberikan pedang ini kepadaku, aku bertanya tentang asal-usul pedang ini. Eyang Guru berkata bahwa dia sendiri juga tidak tahu akan asal-usul pedang ini, hanya menceritakan bahwa dia merampas pedang Nagawilis ini dari tangan seorang datuk dari Banten yang bernama Kiai Sidi Kawasa. Eyang Guru memang dimusuhi oleh datuk itu. Kata Eyang Guru, mereka bertanding sampai setengah hari dan akhirnya Eyang Guru dapat merampas pedang ini, sedangkan Kiai Sidi Kawasa melarikan diri dengan menderita luka. Nah, hanya itu yang kudengar dari mendiang Eyang Guruku. Kiai Sidi Kawasa. Suami istri itu saling pandang dan merasa heran. Mereka merasa tidak pernah bermusuhan dengan datuk dari Banten itu. Kenapa datuk itu mencuri pedang Nagawilis dan menculik putra mereka? Siapa dia dan di mana kami dapat menemuinya? Tanya Sutejo. Ah, sekarang aku ingat. Ya benar, dia itu adalah datuk yang datang bersama Aki Somad dan Jaka Bintara yang hendak menangkap Neneng Salmah. Aki Somad. Sutejo bertanya. Aku pernah mendengar nama itu. Dia seorang pertapa dari Nusa Kambangan yang amat sakti. Coba ceritakan tentang orang yang menjadi datuk Banten bernama Kiai Sidi Kawasa itu. Orangnya sudah tua, hampir 70 tahun usianya. Kepalanya botak kecil, rambut di bagian bawah kepalanya yang botak itu berwarna abu-abu. Mukanya tanpa kumis atau jenggot. Hidungnya pesek dan mulutnya kecil. Suaranya lembut. Lengannya memakai akar bahar hitam dan dia memegang tongkat ular kobra. Hanya itulah seingatku, Paman. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.